Katakan bakal ditolong sama Allah, jadi cakep. Karyawan-karyawati pada disenengin, bukan cuma dibayarin gaji yang tertundanya, tapi dibikinin rumah, dibikinin kemudian sekolahan, dibikinin ini itu, sehingga kemudian berubah. Percaya bisa begitu? Ada karyawan yang lapor sana lapor sini, gugat sana gugat sini, lupa dia sama kebaikan kita. Lalu kemudian kita bisa bersabar. Ya udah, emang lagi waktunya diseselin orang, waktunya dimarahin orang, waktunya diburuk sangkain sama orang, waktunya dibully sama orang, waktunya dihina sama orang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Video kali ini kita akan membahas masalah PayTrend, yang mana seperti teman-teman ketahui, PayTrend Asset Management juga sudah ditutup oleh OJK karena ada 8 masalah di sana, yang mana salah satunya adalah tidak memiliki kantor. Yang mana ini adalah hal yang aneh, di mana Yusuf Mansur sering mengatakan bahwa PayTrendnya sendiri itu asetnya bisa sampai triliunan, teman-teman. Tapi ternyata karyawan pun tidak digaji, teman-teman. Ada berapa karyawan? Ada juga wawancara Pak Darso Arif dengan seorang security, yang mana itu juga mengatakan dengan jelas dan terang benderang bahwa dia tidak digaji selama kurang lebih 2 tahun. Lalu kemudian kita juga sudah pernah disajikan wawancara Pak Darso Arif bersama seorang ibu bernama Ibu Aisyah, yang mana dia juga tidak digaji dengan total kurang lebih miliaran, teman-teman. Jadi sekali lagi saya mau katakan dalam video saya ini bahwa Yusuf Mansur ini memang terlalu banyak omong kosong di dalam segala pernyataannya gitu. Terlalu banyak kebohongan di setiap janjinya gitu, karena hampir saya tidak melihat bagaimana Yusuf Mansur ini bisa menepati kata-katanya, bisa menepati janjinya gitu. Bayangkan saja dia pernah mengatakan sudah mengganti rugi kurang lebih 20 miliar lebih dalam kasus investasi batubara, tapi kenyataannya dia sendiri tidak bisa membuktikan gitu. Bahwa Yusuf Mansur sendiri sering mengatakan bahwa dia sudah mengembalikan hak-hak para korban, tapi kenyataannya masih banyak korban yang menuntut. Pertanyaannya, korban siapa? Kepada siapa dia mengganti uang tersebut? Apakah ini hanyalah pernyataan dia? Apakah ini hanyalah akal-akalan dia? Apakah ini adalah kebohongan dia yang lain, teman-teman? Baik, dari channel YouTube Jaya TV, sesumbar bayar pajak ratusan juta per hari, tetapi PayTrend Yusuf Mansur ternyata malah nunggak pajak. Nah, dalam hal ini ternyata PayTrend tidak hanya kemudian melalaikan gaji karyawan, tetapi juga baru ketahuan dan baru terbongkar ternyata PayTrend Yusuf Mansur ini tidak membayar pajak, teman-teman. Katanya sih di video-video dia yang lalu bahwa perusahaan dia bernama Warung Steak and Shake ini ikut menyumbang karena mampu membayar pajak 200 juta per hari gitu. Tapi kita tidak tahu apakah ini hanyalah omong kosong Yusuf Mansur yang lain atau kebohongan Yusuf Mansur yang lain atau bagaimana, karena PayTrendnya saja ini baru ketahuan bahwa tidak bayar pajak, teman-teman. Mari kita simak wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jaya TV dengan Pak Zaini Mustafa. Memiliki segudang masalah, Pak. Di antaranya gaji pesangon, THR dari karyawan ini belum terbayarkan. Kemudian juga saldo-saldo dari para mitra ini juga tidak bisa ditarik. Ya, kemudian paket umrah merdeka sendiri juga tidak jelas. Nah, ternyata kan kantor PayTrend yang berada di Bandung gitu, Pak, ini kan diagunkan ke BRI, Pak, dan juga tidak diambil kembali oleh PayTrend atau Mansur, atau mungkin tidak dibayar gitu, Pak, hutang kepada BRI itu, Pak, dan sehingga pihak BRI ini melelang, dan ternyata di akhir masa lelang juga tidak ada masyarakat yang berminat untuk membeli gedung kantor PayTrend tersebut gitu, Pak. Tidak ada niat dari PayTrend untuk mengambil kembali gedung tersebut gitu, Pak, ya. Ini apakah disinyalir sebuah kesengajaan atau bagaimana, Pak? Menurut hemat saya, ketika itu kan sebenarnya saya juga tahu tempatnya kan strategis juga di Bandung itu. Iya. Ya kan, ketika itu kemudian dijaminkan kepada BRI, kemudian sampai dengan mereka tidak bisa bayar, artinya gagal bayar, itu berarti kan mereka sudah tidak punya uang lagi, atau uangnya dilarikan kemana kan begitu, Mas? Betul, betul. Sebenarnya kan banyak uang-uang para mitra ini kan banyak ya.
Nah, kalau sampai dengan gedungnya kemudian diagunkan, kemudian tidak bisa bayar, kreditnya macet, kemudian sampai dengan dilelang, artinya mereka sudah tidak punya uang lagi. Dan ya mudah-mudahan kalau mereka mengaku tidak punya uang ya mudah-mudahan Allah ijabah mereka nggak punya uang selamanya kan gitu Mas. Jadi tidak punya uang Kalau beneran toh gitu Pak ada ya. niat memang itu membiarkan seolah-olah dia tidak punya uang ya mudah-mudahan begitu Mas selamanya gitu. Iya, Allah kan maha tahu Mas begitu. betul betul. Iya. Atau Yang mungkin jelas begini. bank Ya. itu melakukan sedikit Mas. Yang jelas Ya. bank melakukan pelelangan itu karena kredit kredit itu macet tidak bisa bayar kan Hmm, begitu. hmm. Sehingga mereka melakukan pelelangan karena bank kan karena itu diikat dengan hak guna tanggungan maka mereka mempunyai privilegi atau hak yang diutamakan terhadap pelunasan terkait dengan piutang bank itu Mas gitu Mas. Iya, iya, Ya. betul. Sudah benar prosedur bank itu sudah benar ketika itu dilelang karena kreditnya macet dan debiturnya tidak beritikat baik untuk menyelesaikan kewajiban. Itu ada dua kemungkinan mereka membiarkan dengan itikat jahat atau mereka tidak punya uang. Memang mereka sama sekali tidak punya uang, sudah pailit kan begitu, Mas. Iya, iya. Ya, tapi kita doakanlah kalau mereka masih punya uang mengatakan itu pailit, mudah-mudahan ya Allah ijabah itu sehingga mereka tidak punya uang terus kan begitu Mas. Iya, Ya, betul apa yang dikatakan Pak Zain Mustafa. Kemungkinan besar yang pertama mereka sengaja tidak membayar ini karena memang ini diduga kuat memang bukan punya Yusuf Mansur, bukan milik Paitren, jadi tidak ada kemudian ruginya ketika gedung ini disita dan kemudian dilelang. Atau memang yang kedua mereka tidak punya uang. Nah, saya juga sepakat dengan ini bahwa mungkin bisa saja ini terjadi, memang mereka sudah tidak punya uang karena pilot. Tapi kan seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalau memang Yusuf Mansur ini kaya raya, dia sering berbicara duit ratusan miliar bahkan triliunan. Harusnya angka 2 miliar itu merupakan angka yang kecil bagi Yusuf Mansur gitu untuk kemudian menyelamatkan perusahaannya gitu. Menyelamatkan gedung Paitren ini teman-teman. Makanya kemudian saya katakan bahwa saya lebih condong kepada kemungkinan yang pertama bahwa mungkin dan diduga dengan keras bahwa Yusuf Mansur sengaja kemudian, Paitren Yusuf Mansur ini sengaja kemudian membuat gedung Paitren tersebut disita dan dilelang karena tidak mampu membayar sejumlah 2 miliar itu tadi, karena memang ini bukan milik dari Yusuf Mansur tapi melainkan ini milik orang lain, sehingga kemudian mereka tidak pusing-pusing lagi, tidak perlu repot-repot lagi untuk kemudian membayar sejumlah uang untuk mengambil alih gedung ini teman-teman. Saya lebih condong kepada opsi yang pertama, bahwa memang mereka sengaja untuk kemudian membuat gedung ini disita sehingga mereka tidak punya kewajiban untuk kemudian mengembalikan sejumlah uang tadi teman-teman. iya, iya. Sama seperti ketika eh siapa Bapak dari Gerobokan kalau tidak salah Bapak Fatur itu yang meminjam uang modal itu senilai 5 juta padahal sudah bersedekah mobil. Yusuf Mansur mengatakan usahanya tiarap, akhirnya tiarap beneran semuanya nih. Iya, ya kan sesuai sesuai dengan ucapan Yusuf Mansur mengatakan kalau kita mengatakan kita sukses sukses, ketika mereka mengatakan katanya tidak optimis, berarti ya benar kan Betul, kejadian akan betul. menimpa diri sendiri itu Iya, iya, ucapannya. Iya, iya. Bukan hanya kesengajaan di dalam faktor untuk mengambil kembali membayar membayar angsuran ke BRI tersebut Pak ya, tetapi iya, proses menjaminkan ke bank. Nah, ini juga sebuah kesengajaan untuk menghindari tanggung jawab kepada karyawan-karyawannya begitu Pak ya, karena kan Pak Zeni sendiri juga sudah menjadi kuasa hukum dari para karyawan dan sudah mengupayakan sampai ke pengadilan negeri atau ke PHI gitu Pak ya. Dan ternyata ketika Pak Jani meminta jaminan, sita jaminan gitu kan, ternyata kan Pak Etan sudah tidak memiliki aset. Jadi gedung itu pun juga sudah sengaja dijaminkan ke BRI supaya eh Pak Etan atau Yusuf Mansur ini tidak rugi berlebihan gitu Pak ya. Jadi ketika sudah mendapatkan uang dari bank, nah ini juga tidak ada upaya untuk menarik kembali. betul betul Mas. Jadi mungkin juga disengaja ya, Nah, artinya itu dijaminkan kepada bank gitu ya. Ketika itu saya selidiki ternyata sudah menjadi jaminan bank.
Kemudian ketika kita mengajukan permohonan sita bersama, ternyata di sana juga mereka ada utang pajak, Mas. Ya, Oke, oke, ya. diketahui juga ada utang pajak. Artinya kalau itu nanti dijual, hak yang pertama adalah kepada bank untuk memenuhi hutangnya. Ya kan? Terus kemudian kalau ada kelebihannya karena di sana ada utang pajak, tentu negara yang lebih diutamakan ketimbang perorangan. Jadi saya kira kalau karyawan ini mengajukan permohonan sita terhadap harta itu juga nggak akan kebagian, Mas. Iya, Ya, artinya diambil bank saja berapa, kemudian dipotong nanti diambil pajak saja, mungkin pajak itu masih kurang, Mas. Jadi betul, kita betul. sia-sia gitu. Betul, Ya, betul. tapi itulah menjadi tontonan kita menarik, Mas. Iya, iya. Artinya menjadi tontonan ya, menjadi Ya. tontonan bahwa ini loh sikap daripada Paytren itu begitu. Iya, iya. Peritra Sentosa Internasional ya, atau Hmm, hmm. biasa di Paytren. Iya, Dan iya. tentu ini adalah ownernya menurut hemat saya, karena kan suatu perusahaan itu tergantung daripada owner, kemudian pengelolanya kan begitu. Nah, ketika ini menjadi macet dan seterusnya dan tidak bisa bayar, tentu pengelolaan dari perusahaan, menurut hemat saya, tentu pengelolaan dari perusahaan itu tidak baik. Nah, itu terjadi, mereka lah yang tahu apakah itu pengelolanya atau ownernya, kan tidak tahu. Kita kan tidak tahu uang itu yang diambil dari mitra Paytren itu sebegitu banyak, kemudian tidak ada uangnya, kan kita Ya, tidak tahu karena mereka tidak secara transparan kalau mereka untung di mana, ruginya di mana, dan uang yang dari mitra-mitra itu dikemanakan kan kita nggak tahu. Mereka yang betul. tahu dan Allah yang tahu. Betul. Dan Allah tidak akan tidur, Allah tidak akan tidur, Allah pasti mencatatnya itu, gitu. Iya, iya, iya. Ya mereka pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga sampai akhirat, Mas. Betul, betul. Makanya kan, Tanggung sendirilah nanti begitu. iya, kan aneh. Katanya kan Payatrian sendiri nilai transaksi sampai triliunan gitu ya. Tetapi untuk bayar gaji karyawan tidak bisa. Bahkan sampai kantor pun juga dijaminin ke bank begitu. Ya, intinya apa teman-teman yang saya mau katakan bahwa untuk ke depan sudah tidak perlu lagi untuk percaya dengan Yusuf Mansur ini. Untuk ke depan agar kemudian kita berpikir dua kali untuk kemudian ikut serta dalam kemudian menjadi mitra bisnis Yusuf Mansur, untuk kemudian berinvestasi di setiap bisnis yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur atau yang diperkenalkan oleh Yusuf Mansur. Ini sebagai pengingat bahwa untuk ke depan sebaiknya teman-teman berpikir dua kali untuk kemudian ikut bekerja di dalam perusahaan yang dibangun oleh Yusuf Mansur, karena semuanya bermasalah teman-teman, di segala lini bermasalah. Setiap bisnis yang didirikan atau yang diinisiasikan oleh Yusuf Mansur ini selalu bermasalah. Mulai dari kemudian investor yang menyetorkan uangnya di sana, mulai dari kemudian mitranya sendiri, mulai dari kemudian karyawan yang tidak digaji, semua bermasalah teman-teman. Jadi kemudian apa yang Jadi kemudian apa yang bisa diandalkan dari orang ini gitu? Apa yang bisa diharapkan? Apa yang kemudian bisa kita pegang dari Yusuf Mansur ini gitu? Selain kemudian dia banyak bercerita tentang hal-hal yang tidak jelas kebenarannya, selain kemudian dia banyak kemudian mengingkari janjinya sendiri, apalagi yang bisa dipegang? Apalagi yang bisa dipegang? Kalau orang itu, kalau manusia itu yang dipegang kan kata-katanya teman-teman. Kalau hewan yang dipegang talinya gitu, misalnya kuda gitu. Jadi sebaiknya kemudian ke depan untuk kita berpikir dua kali untuk kemudian ikut join bisnis dengan orang ini gitu, untuk kemudian bermitra dengan orang ini atau kemudian menjadi karyawan dari perusahaan orang ini, karena sekali lagi selalu kemudian ketika kemudian ada orang-orang yang muncul pernah kemudian bersentuhan dengan Yusuf Mansur, ini kemudian selalu bermasalah teman-teman. Jadi sebaiknya dipikir dua kali untuk kemudian mau berkolaborasi dengan orang yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur ini. Dan pengamatan Mas Ishab nih, Mas Kiki, ya sebagai mantan karyawan nih. Nah, ini Paytren kemungkinan memang akan benar-benar bangkit atau malah nyungsep atau malah bubar ini. Saya no comment sih, Mas. Jujur aja saya udah nggak ada no comment. Oh, gitu. Mungkin dari Kiki. Saya juga kalau lihat dari segmen perusahaan nggak tahu juga sih Mas. Karena sampai detik ini belum bisa bayar itu udah menandakan saya nggak tahu nih gimana perusahaan gitu. Ya intinya kalau teman-teman Paytren ini, mantan karyawan Paytren ini menolak untuk dibayar secara mencicil tahun depan, artinya kan pesimis ya Paytren ini akan ini.
Mungkin ada bocoran-bocoran Mas, ini kondisi Python sekarang lagi gimana Mas? Dengar-dengar ada. Saya udah nggak nyimak tuh. Oh gitu. Dengar-dengar ini kantornya dibongkar itu maksudnya apa itu? Oh nggak tahu ya yang dibongkar ya. Oh gitu. Belum ada validasinya sih kalau dari sisi saya. Oh gitu ya. Emang lagi ramai sih Mas, itu lagi teman-teman semuanya lagi ramai itu masalah apa? Katanya gedungnya udah laku dijual. Oh gitu. Nah, saya juga nggak tahu. Isunya nih. seperti itu ya. Karena dari pihak mereka juga nggak ada info apa-apa. Gedungnya atau ininya? Nggak tahu. Nah, katanya gedungnya dijual. Nah, yang saya nggak tahu itu infonya benar apa enggaknya, nggak tahu. Apa gitu dijual ya. Ini kemarin dapat info rumahnya dijual. Terus Python kan katanya dijual aku 10 triliun, gimana ya? Oke, Mas Isaf dan Mas Sigi ya, mungkin mewakili teman-teman yang lain Mas. Ini di kondisi sekarang ini Mas, apalagi baru saja BBM naik Mas ya. Otomatis kan ya kebutuhan ekonomi semakin meningkat ya. Tentunya ini sangat memberatkan. Mungkin ini Mas ya, Python ini dimiliki oleh Yusuf Mansur ya, gitu. Mungkin coba Mas Isaf dan Mas Kiki sampaikan keluhan-keluhan apapun keberatan yang Mas Isaf dan Mas Kiki alami kepada Yusuf Mansur ini. Ya barangkali terketuk hati nuraninya Pak ya. Yeah. Siapa kali besok langsung ditransfer kan? Iya. Besok selesai langsung. Iya, mungkin ada pesan-pesan gitu. Kalau saya sih ya, kalau saya lihat dari sosok ustadznya aja semuanya. Iya. Kalau bisa ya bayarlah hak-haknya. Mungkin ustadz lebih tahu kalau tentang agama lebih dari saya malah ya. Nah mungkin ya bisa mengertilah keadaan kami secara kasat mata yang udah kerja gitu. Tapi upahnya sampai saat ini masih tersendat gitu. Kalau saya itu aja sih. Tahu kalau di masih sama. Seharusnya ustadz lebih tahu ya. Bayarlah upah karyawan sebelum keringat kering gitu ya. Nah ini kan saya juga sempat mengetahui nih screenshot yang sempat ramai di Twitter nih tentang Yusuf Mansur itu mengibarkan bendera putih menyerah atas Python ini dan meyakini nanti bakal ketemu lagi di tahun 2022 itu. Mas Isap dan Mas di tahu karyawan, di grup karyawan PHK itu kayaknya yang statement Ustadz ya. Oh, itu benar Yusuf Mansur ya? Itu benar Yusuf Mansur ya? Ya kalau di grup PHK kayaknya. Oh gitu. Ya, karena saya kebetulan belum PHK waktu itu. Belum PHK. Oh, itu ada grup PHK tersendiri? Ada. Tapi mereka yang pertama sih, kan. Mereka juga dapat pesangon nggak nih? Nggak tahu ya. Kalau nggak salah sama aja sih. Sama aja ya. Soalnya pada nanya ya gimana, tapi kan kita belum tahu karena gara-gara gedung itu ada info jual, jadi yang karyawan yang lain ramai gitu. Iya. Oke, ini guyonan aja ya. Ini kan gaji karyawan ini kan niat akan dicicil gitu ya. Nah, ini pengacaranya ini kira-kira dicicil apa dibayar cash nih? Itu jadi pertanyaan. Kan gitu. Lah kalau misalnya pengacara itu saya atau pengacara yang dari sana. Kalau saya free nih gratis ya. Alhamdulillah Pak. Allah telah ini niat Pak jadi membantu ya. Kamu yang bayar kalau saya yang bayar Pak. Ya cuman kan kalau misalkan karyawannya aja dicicil terus pengacaranya dibayar cash kan lucu gitu. Iya, betul Mas. Oke. Pak, setahu kami nggak ada pengacara yang dibayar cicil. Setahu kami karena perusahaan yang diwakili. Iya. Pak Jeni. Ya, intinya bagi saya adalah jika kemudian hukum di negeri kita yang tercinta ini belum bisa menghukum Yusuf Mansur, maka sanksi sosial dari masyarakat yang akan membuat Yusuf Mansur tersungkur suatu saat gitu. Sudah terbukti bahwa Python Asset Management ditutup oleh OJK. Dan kemudian beberapa usaha-usaha Yusuf Mansur yang lain juga ikut tersungkur teman-teman. Maka kemudian jangan sampai kita berputus asa untuk kemudian terus menyuarakan untuk memboikot Yusuf Mansur. Karena sampai hari ini seperti yang sudah sering saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini belum tersentuh hukum. Belum benar-benar mendapat keadilannya gitu. Belum benar-benar mendapatkan sanksinya gitu. Jadi sebelum kemudian hukum itu sendiri yang kemudian mengadili Yusuf Mansur, maka kita berikan kepada dia sanksi sosial dari masyarakat. Kita boikot Yusuf Mansur, kita boikot segala bisnis-bisnisnya. Kita suarakan kemudian untuk terus memboikot warung Stick and Stick Yusuf Mansur. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur.
Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot, boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.